Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dulu ya. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Sekarang Bapak absen dulu. Siapa yang nggak masuk? Siapa? Udin? Kenapa Udin? Sakit? Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, baik. Hanya Udin yang nggak masuk sakit. Oke, materi IPA kita kali ini kita akan bahas tentang manusia dan alam. Nah, sekarang Bapak tanya, manusia itu bersahabat dengan alam atau tidak? Gimana? Oke, ada yang jawab bersahabat, ada yang jawab tidak. Jadi jawabannya adalah bisa iya dan juga bisa enggak. Kenapa bisa gitu? Karena memang ada manusia-manusia yang berteman baik dengan lingkungan mereka, misalnya tidak menebang pohon sembarangan, melakukan reboisasi pada hutan-hutan yang gundul, melindungi satwa-satwa liar, dan lain-lain sebagainya. Namun nih ada juga manusia-manusia yang menjadi musuh bagi rumah mereka sendiri, yaitu bumi kita. Misalnya mereka menebang pohon sembarangan, perburuan hewan secara ilegal, ataupun merusak lingkungan dalam bentuk apapun. Nah, tugas kita adalah memposisikan diri kita ini berperan sebagai apa? Apakah sebagai tokoh protagonis atau tokoh antagonis bagi kehidupan kita sendiri. Nah, kita gak perlu menjadi orang hebat buat jadi tokoh protagonis ini. Cukup tindakan sederhana, misal tidak membuang sampah sembarangan, jangan merokok, hemat air, dan lain-lain sebagainya. Begitu ya? Paham? Nah, walaupun kita sudah menjaga alam itu dengan baik, bukan berarti alam itu tidak akan rusak. Enggak, karena memang ada beberapa bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam itu sendiri. Misal, gunung meletus. Nah, gunung meletus ini punya beberapa akibat yang mereka timbulkan. Misal, material padat seperti bebatuan, kerikil, atau pasir yang disemburkan oleh gunung itu dapat menimpa dan merusak lahan pertanian, perkebunan warga, hingga pemukiman-pemukiman penduduk dan air-air bersih. Kemudian hujan abu vulkanik yang menyertai letusan gunung itu juga menyebabkan gangguan pernafasan, mempengaruhi jarak pandang, menghalangi sinar matahari yang masuk, kemudian menutup atau merusak tanaman pertanian, kemudian mengganggu aktivitas transportasi juga bisa, kemudian dan lain-lain sebagainya. Juga ada yang disebabkan oleh lava-lava panas yang mengalir dari gunung berapi. Misal, mereka membakar hutan, membakar pemukiman warga, dan lain-lain sebagainya. Kemudian awan-awan panas dan gas yang dikeluarkan juga mengandung racun-racun yang membahayakan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kemudian bencana alam yang selanjutnya ada yang namanya gempa bumi. Gempa bumi itu adalah getaran atau gesekan yang terjadi pada lempeng-lempeng bumi. Nah, kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi ini diantaranya adalah kerusakan bangunan tentu saja, kemudian ada tanah longsor, kemudian perubahan struktur tanah, kemudian degradasi lahan dan kerusaknya bentang lahan, kemudian ada yang nama pencemaran udara juga bisa, krisis air bersih, juga bisa menyebabkan tsunami apabila gempanya itu terjadi di bawah laut, dan tentu saja menyebabkan jatuhnya korban manusia. Bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam itu sendiri, kemudian ada yang namanya tsunami. Nah, tsunami ini adalah perpindahan sejumlah air dari lautan ke daratan secara tiba-tiba. Nah, akibatnya